Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan melakukan presentasi dengan topik Oxidation Ditch dari mata kuliah Sistem dan Bangunan Pengolahan Air Limbah. Oke, untuk anggota kelompoknya berisikan dari Mas Astio Esomosaso dengan NRP 94, saya sendiri Jati Grati Dirgantoro dengan NRP 96, terus ada Mas Hanif Gifari dengan NRP 97. Oke, untuk pengenalannya sendiri, oxidation ditch ini sendiri adalah parit atau saluran yang berbentuk lingkaran atau oval, yang mana dilengkapi oleh rotor untuk melakukan aerasi dalam jangka yang panjang. Pertama kali, oxidation ditch ini ditemukan di Belanda pada 1950, dikembangkan di Belanda tahun 1950. Secara umum, oxidation ditch ini adalah proses pengolahan air limbah dengan biologis lumpur aktif atau activated sludge yang dimodifikasi menggunakan waktu retensi padat yang lama, atau bisa disebut SRT, untuk menghilangkan bahan organik yang dapat terurai. Untuk cara kerjanya sendiri, oxidation ditch ini terdiri dari bak aerasi yang berupa parit atau saluran yang berbentuk oval yang dilengkapi dengan satu atau lebih rotor rotasi untuk aerasi limbah. Saluran atau parit tersebut menerima limbah yang telah disaring dan mempunyai waktu tinggal hidrolik atau dapat disebut hydraulic retention time yang mendekati 24 jam. Proses ini umumnya digunakan untuk pengolahan air limbah domestik untuk komunitas yang relatif kecil dan memerlukan luas lahan yang cukup besar. Selanjutnya, oxidation ditch ini terdiri dari cekungan melingkar yang mana air limbah akan mengalir. Untuk activated sludge-nya ini atau lumpur aktif ditambahkan ke padat oksidasi sehingga mikroorganisme akan mencerna BOD di dalam air. Campuran air limbah dan lumpur yang dikembalikan ini dikenal sebagai cairan campuran. Oksigen ditambahkan ke cairan campuran di padat oksidasi menggunakan kontaktor biologis berputar atau rotating biological contactor. RBC lebih efisien daripada aerator yang digunakan di pabrik kemasan. Setelah BOD telah remove dari air limbah, cairan campuran mengalir keluar dari parit oksidasi. Sludge yang dihilangkan di clarifier, lumpur ini dipompa ke digester aerobik, yang mana lumpur dikentalkan dengan bantuan pompa aerator. Metode ini sangat mengurangi jumlah lumpur yang dihasilkan. Beberapa lumpur dikembalikan ke parit oksidasi, sementara sisa lumpur dikirim ke limbah. Untuk fungsinya sendiri, oxidation ditch ini berfungsi sebagai bak penampung limbah dari balancing tank dan Samuel. Lalu berfungsi sebagai untuk mendegradasi polutan organik dalam air limbah menggunakan bakteri aerobik yang menghasilkan activated sludge. Oke, untuk proses biologis akan dilanjutkan oleh Mas Hanif. Mas Hanif, dipersilakan. Oke, izin melanjutkan. Jadi untuk proses biologis dalam oxidation tank ini yaitu menggunakan proses aerobik, di mana proses ini membutuhkan adanya oksigen dalam mengolah air limbah pada oxidation ditch yang dibantu oleh rotor untuk mendapatkan oksigen. Oke, next. Oke, lanjut ke kelebihan dari oxidation ditch ini, yaitu yang pertama, memiliki efisiensi removal BOD atau COD yang tinggi. Dari presentasinya yaitu 90-95%. Kemudian yang kedua, operasionalnya sederhana. Kemudian selanjutnya ada juga effluentnya yang stabil. Kemudian ada juga pengolahan sludge lebih sederhana karena sludge ini yang dihasilkan relatif sedikit dan stabil. Kemudian selanjutnya ada maintenance yang sederhana. Dan terakhir yaitu memungkinkan terjadinya proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Oke, lanjut ke kekurangan dari oxidation ditch ini, yaitu yang pertama, umumnya oxidation ditch ini digunakan untuk pengolahan limbah skalanya yang kecil. Kemudian memerlukan area yang luas karena dimensi saluran yang besar, kemudian kedalamannya yang relatif kecil.
Dan terakhir yaitu rotor sebagai penyuplai oksigennya ini harus dibersihkan secara periodik agar lebih bersih lagi dalam menyuplai oksigen seperti itu. Oke, untuk aplikasi oxidation ditch ini yaitu di dalam instalasi pengolahan lumpur tinja Surabaya di daerah Keputih. Nah, jadi dalam IPLT Surabaya ini menggunakan prinsip pengolahan fisik biologis dengan menggunakan oxidation ditch ini yang dapat digunakan untuk menyempurnakan sistem pembuangan lumpur tinja ini. Nah, oxidation ditch dalam IPLT Surabaya ini menggunakan mikroorganisme aerobik yang fungsinya itu untuk mendegradasi polutan limbah tinja ataupun BOD dan COD sebelum lanjut pada proses selanjutnya. Nah, di sini ada dokumentasi IPLT Surabaya karena kami kemarin survei juga di daerah IPLT Keputih. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Astio untuk presentasi selanjutnya. Oke, untuk kriteria desain dari oxidation ditch sendiri, umumnya oxidation ditch itu berbentuk oval membulat yang terdiri dari inlet outlet, terus ada aerator permukaan, terus bagian dari parit oxidation ditch itu berbentuk cekungan yang akan dialiri oleh air secara memutar dan kemudian dimixing oleh aerator atau rotor yang kemudian akan berakhir pada bak pengendap terakhir. Next. Berikut merupakan karakteristik dari peralatan dan karakteristik dari oxidation ditch sendiri. Untuk karakteristik peralatan dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk karakteristik dari oxidation ditch sendiri, umumnya oxidation ditch karakteristik yang pertama adalah extended aeration. Extended aeration sendiri adalah berfungsi untuk mengolah air limbah untuk menghasilkan konsentrasi organik yang lebih kecil dari aerasi yang diperlama. Dengan adanya aerasi yang diperlama, maka akan terjadi proses nitrifikasi sehingga hasil dari nitrogen organik akan dikonversi menjadi amonia. Dan pada amonia akan dikonversi menjadi nitrat. Pada extended aerasi juga akan terjadi pengurangan lumpur karena terjadi degradasi lumpur. Karakteristik yang kedua yaitu plug flow reaktor. Memungkinkan terjadinya reaksi yang berbeda pada masing-masing sisi yang merupakan salah satu keunggulan dari oxidation ditch juga. Karena oxidation ditch menggunakan sistem parit yang dangkal. Karakteristik yang ketiga, sistem parit. Merupakan sistem parit yang mempunyai ciri khas dangkal yang mendukung terjadinya plug flow reaktor. Next. Berikut merupakan gambaran dari oxidation ditch. Pada gambar yang tertera di layar, terdapat dua jenis oxidation ditch yang berbeda. Kalau dilihat dari sekilas mungkin sama, tapi pada gambar sebelah kiri, oxidation tersebut mempunyai sirip-sirip pada bagian dibelokkan ketika berbentuk oval itu. Tujuan dari dibuatnya sirip sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Next. Untuk lebih jelasnya lagi, dari proses atau cara kerja dari oxidation ditch dapat dilihat pada video berikut. Hi, my name is Giles Thrift. I'm the operations supervisor with Claremont County Water Resources Wastewater Division. I'd like to welcome you today to Lower East Fork Wastewater Treatment Plant. It is one of 8 of our treatment plants within the county. We serve roughly 40,000 customers, and in 2016, we treated 5.8 billion gallons of wastewater. I'd like to take you today on a little mini tour to show you some of our processes at our Lower East Fork plant.
Here we are at our oxidation ditch process. Before it gets to this process, we remove inorganics and any other materials that might not be able to be broke down. Here we have bacteria that's breaking down the wastewater that is coming into the plant. We have to add oxygen so this bacteria can survive. We basically speed up nature. And we also have to create the right mass balance of bacteria to incoming wastewater flow to make sure that we have the right amount of bacteria to treat the incoming flow to this plant. Right now, this tank is currently seeing a flow of 6 to 7 million gallons a day of wastewater coming into this plant. After this process is the clarifier process. Selanjutnya untuk contoh desain. Untuk desain dari oxidation ditch terdiri seperti pada gambar di sebelah kiri, terdiri dari inlet, hydrojet, atau yang kita sebut sebagai aerator. Aerator tersebut menggunakan sistem aerator yang menggunakan brush aerator atau biasa umumnya disebut dengan mammoth rotor atau mereknya mammoth rotor, berbentuk seperti sikat. Makanya dari itu disebut brush aerator, memiliki fungsi sebagai pengaduk atau mixing karena pada oxidation ditch merupakan pengadukan sempurna yang merupakan juga sebagai keunggulan dari oxidation ditch. Juga berfungsi sebagai suplai udara karena dapat terjadi turbulensi. Ketika berputar maka akan terjadi turbulensi dan secara otomatis akan menjadi suplai udara. Juga sebagai pendukung sebagai pendorong supaya tidak ada aliran yang mengendap. Semakin besar dari mammoth atau hydrojet tersebut, maka oksigen yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Yang lain yaitu seperti inlet, outlet, top wall, side wall sebagai dinding, outflow, dan mungkin untuk detail dari desainnya bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Next. Oke, terima kasih sebelumnya untuk sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau begitu kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.